Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang saya hormati, nabi-nabi sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita perlu belajar dari para nabi, sehingga saya tulis sebuah buku belajar karakter dari para nabi. Kita ingin melanjutkan bahasan kita sekarang, belajar kepada Nabi Saleh alaihi salam. Dalam Al-Quran dan tafsirnya, Kementerian Agama jilid 3 halaman 385 disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Saleh kepada kaum Samud, nama suatu kabilah dari bangsa Arab yang telah dimusnahkan, terkenal dengan istilah Arab Ba'idah. Samud adalah nenek moyang mereka, yaitu anak dari Asir bin Iram bin Sam bin Nuh. Munculnya kaum Samud itu sesudah kaum Ad dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saleh alaihi salam adalah nabi yang diutus oleh Allah kepada kaum Samud ini. Ia adalah orang yang terbaik, keturunannya, kedudukannya, dan keadaan rumah tangganya, begitu juga dengan akhlaknya yang mulia. Mukjizat kenabiannya adalah unta yang keluar dari batu besar atas permintaan kaum Samud. Karena itu, unta ini harus dibiarkan makan apa saja dan tidak boleh menghalanginya, apalagi menyembelihnya. Jadi kaum Samud ingin Nabi Saleh itu menunjukkan mukjizat. Maka Allah berikan mukjizat berupa unta yang keluar dari batu. Konsekuensinya, unta itu dibiarkan saja, nggak boleh dihalang-halangi, apalagi sampai disembelih. Maka Nabi Saleh mengingatkan umatnya akan mendapat azab bila mengganggu dan menyembelih unta itu. Karena itu, hari untuk mengambil air digilir juga untuk unta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat Al-Qamar, surat 54 ayat 28. Wa nabbihum annal ma'a qismatum bainahum kullu syirbim muhtadar. Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka dengan unta betina itu. Tiap-tiap giliran minum dihadiri oleh yang punya giliran. Jadi ada hari yang dia digilir, nggak boleh ngambil air setiap saat. Ada giliran buat unta itu minum. Di dalam ayat lain, yaitu surat Asy-Syu'ara, surat 26, ayat 154 sampai 158. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, ma anta illa basyarum misluna fa'ti bi ayatin in kunta minas sadiqin. Qala hazihi naqatul laha syirbu walakum syirbu yaumin ma'lum. Wala tamassuha bisu'in fayakhuzakum azabu yaumin azim. Fa'akharuha fa'asbahu nadimin. Fa'akhazahumul azab. Inna fi zalika la'ayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami.
maka datangkanlah suatu mukjizat jika kamu memang termasuk orang yang benar. Setelah Saleh menjawab, ini seekor unta betina. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari tertentu. Dan janganlah kamu sentuh unta betina ini dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa azab hari yang besar. Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka menjadi menyesal, maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti yang nyata, dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Jadi Nabi Saleh alaihi salam sudah mengingatkan umatnya agar jangan sampai melanggar apa yang sudah ditentukan, yakni jangan mengganggu itu unta, dan mengambil air pun ada gilirannya antara mereka umatnya dengan unta itu. Tapi ternyata umatnya ini tidak mentaati apa yang sudah ditentukan. Bahkan unta itu mereka sembelih. Itu penyimpangan, pelanggaran. Maka pelajaran yang kita ambil dari Nabi Saleh alaihi salam, yang pertama adalah beliau menyampaikan amanat ilahi, sehingga apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan, untuk diajarkan, apapun kesulitannya, apapun kendalanya, itu tetap harus dilaksanakan. Maka kita pun harus demikian, menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan amanah dari Allah. Di dalam surat Al-A'raf, surat 7 ayat 73, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ila samuda akhahum salihah qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah fazaruha ta'kul fi ardillah wala tamassuha bisu'in fayakhuzakum adzabun alim. Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka, yaitu Saleh. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa azab yang pedih. Setelah amanah dakwah dilaksanakan, sambutan penerimaan dan keimanan begitu cepat dari orang-orang yang dianggap lemah. Masyarakat kelas 3 menyambut dengan gembira. Mereka langsung menyatakan keimanannya, tapi penolakan datang dari para elit, dari para pembesar, sehingga mereka berusaha menggoyahkan keyakinan orang-orang yang sudah beriman. Disebutkan pada ayat 75 sampai 76 dari surat Al-A'raf ini, pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yang telah beriman di antara mereka, tahukah kamu bahwa Saleh diutus menjadi Rasul oleh Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang Saleh diutus untuk menyampaikannya. Orang-orang yang menyombongkan diri itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani. Ya, kadang-kadang orang elit, orang kaya, orang yang punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat itu menggoyahkan keyakinan orang-orang lemah,
lemah secara ekonomi, lemah dari sisi kekuasaan. Nah, upaya menggoyahkan keyakinan tidak hanya dilakukan kepada orang-orang yang sudah menjadi pengikut Nabi Soleh, tapi juga kepada Nabi Soleh. Nabinya sendiri digoyahkan. Ya, itu juga dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan pada ayat 77 sampai dengan 78. Kemudian mereka sembelih unta itu dan mereka berlaku angkuh terhadap Tuhan mereka, terhadap perintah Tuhan. Dan mereka berkata, "Hai Soleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu." Kan Nabi Soleh sudah ingatkan, kalau kamu lakukan itu, kamu nanti diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kemudian betul-betul menyembelih unta itu, padahal itu terlarang. Maka sesudah mereka sembelih unta, mereka bilang kepada Nabi Soleh, "Wahai Soleh, datangkan apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul-betul kamu termasuk orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mana itu ancaman berupa azab. Nah, karena itu mereka ditimpa gempa. Maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Terjadi gempa yang besar yang menyebabkan mereka meninggal dunia. Oleh karenanya, tugas dakwah yang telah dilaksanakan tidak disambut dengan baik oleh umatnya yang menyebabkan mereka mendapatkan azab. Pada ayat 79 disebutkan, "Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin." Maka Saleh meninggalkan mereka seraya berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat dari Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Itulah akibat umat Nabi Soleh mendapatkan azab berupa gempa bumi yang dahsyat yang menyebabkan kematian mereka. Yang kedua, belajar karakter kepada Nabi Soleh alaihi salam adalah beliau memberi nasihat. Memberi nasihat. Nasihat ini penting. Dengan nasihat, orang yang tidak tahu jadi tahu. Dengan nasihat, orang yang lupa jadi ingat. Dengan nasihat, orang yang malas itu termotivasi untuk menjadi rajin. Begitulah seterusnya. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala suka kepada orang yang memberi nasihat. Sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi. Allah suka, orang-orang nggak suka. Nah, gitu. Jadi orang-orang yang menjadi umat dari Nabi Soleh nggak suka dengan nasihat. Kalau Allah suka dengan nasihat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Hud, surat 11 ayat 61. Dan kepada Samud kami utus saudara mereka Soleh. Soleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, dari tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya yang memakmurkan bumi. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hamba-hambanya."
Nah, di antara yang dinasihati oleh Nabi Saleh adalah agar mereka bersyukur atas kenikmatan yang sudah diberikan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang sudah diberikan. Ini disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-74. Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum Ad dan memberi tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dengan demikian maka betapa Nabi Saleh itu sering memberikan nasihat, dan ini sesuatu yang memang kita butuhkan. Maka kita mestinya senang mendengar nasihat, suka dengan nasihat. Maka para sahabat Nabi suka datang menemui Nabi untuk minta nasihat. Nah, yang terakhir, yang ketiga, Nabi Saleh itu meyakinkan umatnya. Menjadi seorang nabi dan pendakwah harus dapat meyakinkan umatnya sehingga tidak mudah goyah hanya karena mereka mempertanyakan misi yang dibawa. Tadi kan disebutkan bahwa orang-orang pembesar itu menggoyahkan keyakinan dari orang-orang yang sudah beriman kepada Nabi Saleh. Maka diyakinkan kepada mereka. Maka salah satu karakter yang dimiliki oleh Nabi Saleh adalah memiliki keyakinan yang kuat dan mampu meyakinkan umatnya. Disebutkan pada surat Hud ayat 62 sampai 64. Hai Samud, kaum Samud berkata, hai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah orang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami. Begitu kata umatnya. Saleh berkata, hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberikannya aku rahmat kenabian darinya, maka siapakah yang akan menolong aku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Sebab itu, kamu tidak menambah apapun kepadaku selain kerugian. Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Meskipun sudah diingatkan seperti itu, tetap saja kaum Samud tidak mau menerima. Bahkan mereka melakukan apa yang dilarang, yang menyebabkan mereka harus berhadapan dengan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mereka tidak menerima pesan dakwah dan nasihat Nabi Saleh, hal itu lebih karena kesombongan yang ada di dalam hati mereka. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan, padahal hati mereka meyakini kebenaran. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan. Disebutkan ini dalam surat An-Nahl, surat An-Naml ayat 14. Oleh karenanya, kita jangan jadi orang yang sombong. Kalau jadi orang sombong, kita tidak suka menerima nasihat. Kalau nasihat saja nggak diterima, apalagi kritik. Begitu kalau orang sombong.
nggak suka dengan nasihat, apalagi kritik, sehingga dia menjadi sulit menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran berharga dari Nabi Saleh alaihi salam. Insya Allah kita sambung pada episode berikutnya dengan uraian Nabi yang lain. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.